Ahli nuklir. Siapa yang mau dinuklir silahkan. Oke. Jadi inilah persidangan yang sebenarnya. Jadi kalau ada kalimat di tayangan televisi dan sebagainya, ya. Oh ya. Wah ini dokter Zulkifli fan-nya banyak. Tadi ada ibu-ibu tanya kalau Zulkifli dokter datang semua beritahu. Telat saya memberitahunya itu. Iya. Oke. Dokter Zul sini, Dokter Zul. Ini beliau ini menganalisa juga wajahnya Pak Joko Widodo itu yang mana yang sebenarnya Pak Joko Widodo, ya. Nah, ini jadi di sini pakar telematika, ya. Di sini ahli nuklir, di sana ini Pak Dokter Zul apa? Kesini aja dong, kesini mungkin dikit. Sudah ya. Oh, anatomi. Berarti puasanya besok dong puasanya. Ya. Apa kok anatomi kok besok? Enggak, ini enggak tahu itu dia hubungannya anatomi dengan puasa besok. Lah iya itu loh maksudnya. Ya, silakan Mas Roy. Anatomi puasanya besok, kalau Bapak Tommy puasanya sekarang. Tapi yang penting puasa hari atau besok itu tetap baik lah itu. Oh iya, betul. Ya. Jadi saya juga ingin tanyakan, Mas Roy kan juga sudah melihat keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan kemarin, Bu Rince, Bu Yohana, dan satu lagi adalah Pak Moh Soekarno. Betul. Tetapi dari analisa itu, Pak Masya Allah, Pak Amin Rais, matur nuwun. Ini siap. Semanun, Prof. Masya Allah. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Monggo. Monggo. Ya, yuk. Bapak. Monggo. Penjenengan sama Prof Amin, saya tak berdiri aja. Ya. Monggo. Ya. Monggo. Kita bertiga bisa. Ya. Saya lanjutkan kembali ya bahwa di dalam persidangan kemarin beliau berdua ini kan alumni UGM, asli, alumni UGM. Jadi ada yang unik. Yang unik itu saksi kedua yang katanya di Ketoyan ketemu Pak Jokowi. Ketemu Pak Jokowi, lihat Pak Jokowi ketika kita tunjukkan bukti P28 yaitu buku reuni 25 tahun Fakultas Kehutanan, ternyata tidak mengenali gambar Pak Jokowi. Bagaimana mungkin teman 3 bulan tiap hari ketemu ditunjukkan foto di reuni 25 tahun kok tidak mengenal? Mungkin kalau tunjukkan gambar ini malah kenal. Dua tuyul ketemu Jin Ifrit. Mungkin malah kenal kalau ini. Iya. Ya terus. Ya, terus yang patut saya pertanyakan kepada kedua beliau itu, biar jelas ini di depan publik. Saya tanya sama Prof Amin Rais dulu. Prof, mungkin tidak Prof, alumni UGM itu bisa lulus tanpa ada skripsi, Prof? Bisa lulus tanpa skripsi. Tapi hari kiamat nggak bisa. Nggak bisa. Ini penjelasannya sampai hari kiamat. Nah, Mas Roy, kita sudah tanya semua saksi yang dihadirkan mengatakan bahwa yang namanya stempel itu tentunya setelah ijazah ditempel foto baru distempel. Betul. Nah, tidak pernah ada yang namanya stempel itu di belakang foto. Bagaimana Mas Roy? Iya, jadi yang namanya stempel itu harusnya foto dulu baru distempel. Sehingga di sininya ada yang namanya lintasannya. Lintas ya. Ini contoh yang namanya ijazah yang 99,9% palsu itu ini. Ya. 99,9% palsu. Mas disempil Mas, ini panjenengan kan di hadapan wartawan, YouTuber. Meskipun nanti ada juga penjelasannya. Tapi sepil dikit aja Mas. Ya sepil dikit apa? Ijazah UGM yang asli itu 1. Ukurannya adalah A3. Ini kok yang asli Mas? Ini. Seperti ini. Punyanya Sekagungan Sinten Mas Bambang. Ya. Mas Bambang Rudiarto. Dengan izin adik dari beliau, adik dari almarhum Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini, saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang,
panjangnya juga berkurang. Dan meskipun itu dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu ada capnya, stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap. Bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul. Sangat signifikan. Ukurannya ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Nih ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Nggak apa-apa lah, kita ikuti saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang sajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak, itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talkshow TV, ya dimaklumi. Ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Jadi apa namanya, persidangan hari ini pertarungan kecerdasan, pertarungan kejujuran. Ya. Jadi kan nggak perlu berdebat. Ini kalau namanya ijazah itu tidak perlu narasi, betul ya? Betul. Karena ijazah itu fisik. Nah, kalau kita bicara siapa yang memerdekakan Indonesia, mungkin pakai narasi. Tetapi siapa proklamator? Kan tinggal tunjukkan ini gambar proklamator. Sama. Mas Roy lulusan UGM tahun berapa? Kan tinggal tunjuk ijazah. Tinggal tunjukkan selesai. Kan enggak perlu tanya teman saya siapa. Nah, gitu iya, ya. betul. Ngapain juga lama-lama ya tahu kalau di situ kan reuni repot-repot malah harus reuni. Kalau orang yang jelas itu jelas. Ini sudah saya siapkan kalau misalnya nanti ya hakim itu bertanya, Anda tuh lahirnya tahun berapa? Kalau orang lahir tahun berapa? Itu jelas kita punya akte kelahiran, tanggalnya sesuai dengan tahun kelahiran. 68 ya 68. Enggak lahirnya 61, aktenya 88. Ada ya yang gitu? Ada. Ada ya, ada itu. Terus di KTP juga jelas, ya. KTP jelas. Kartu mahasiswa masih ada. Saya juga masih punya. KTP juga masih ada, ya. Terus ini yang sekali saya jawab, ya. Kenapa cap legalisasi itu harus ada harus ada tanda tangan dan ada tanggalnya. Ya. Tanggal itu memang ada peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara setelah tahun 2014. Kenapa ijazah legalisasinya Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya? Ini saya gunakan ketika DPR. Saya DPR itu 2009. Ya, belum ada memang. Tapi ijazahnya seseorang yang kemarin untuk mendaftar presiden tahun 2019. Mas Roy punya kartu, kalau saya belum masih ada, punya kartu alumni juga. Ini asli loh ini. Asli. Ya. Jadi yang kalau di atas tahun 2014, ini di bawah 2014 ya, harus ada tanggalnya. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan, ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak menunjukkan ini. S1, S2 UGM asli juga nih, Bro. Asli juga. Ini UGM ya. Ya, asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari UNC, Universitas Negeri Jakarta. Asli. Asli. Kemudian ada juga Termul yang bilang itu nama di ijazahnya salah. Kanjeng itu. Ya, kanjeng apa? Ada gelar kanjeng, tolong ada. Nah, ini di sini kok noto di Projo, ya. Padahal dulu namanya Surya Udoro. Wah. Kok bisa? Itu berarti namanya salah. Yang penting namanya bukan Joko jadi Jack. Nah, itu ngaco. Susah itu. Kalau Joko jadi Jack kan ngaco ya. Susah. Maka karena ini di kota Surakarta, ada keraton juga di sini. Keraton Surakarta Hadiningrat. Maka pasti tahu yang namanya serat kekancingan. Ini serat kekancingan itu serat keputusan. Perubahan nama dari Raden Mas menjadi
Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Naik. Beliau lebih tinggi lagi, Kanjeng Pangeran Haryo. Wah. Iya, di atas itu kalau Pangeran Haryo itu bintang. Kalau saya masih melati. Ya iyalah. Iya, KRMT itu masih melati. Kalau Kanjeng Pangeran itu KPH itu sudah di atas itu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya. Ini sedikit aja saya spill. Kalau ada pertanyaan, itu nggak pernah memberikan keterangan. Ini keterangan dari Mabes Polri. Iya. Saya selaku narasumber. Ini keterangan dari negara. Ya, ini sertifikat dari Kominfo, keahlian saya. Bahkan ini ada juga sertifikat dari para profesor. Banyak itu Ya, sertifikatnya. Didik Rahbini, Prof. Siti Sugro. Ya. Ya, keterangan asli semua. Ya, jadi artinya itu untuk menunjukkan kalau ini foto-foto nggak usah lah, nanti aja. Ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk menunjukkan bahwa kehadiran saya selaku ahli telematika yang dihadirkan oleh Pak Dr. Taufik dan juga tim kuasa hukum itu semata-mata untuk mendukung ini semua. Nanti juga ada apa namanya Ki Suryo. Nah. Pertunjukan wayang Goro-Goro. Tapi kan nggak mungkin di persidangan. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena karena di persidangan nggak boleh main wayang. Iya. boleh. Oh, kaos juga nggak boleh dibuka. Nggak boleh. Maka Nggak boleh. pertunjukan wayang Ya. akan dihadirkan di ruang transit. Goro-goro. Jadi hari ini, wah, tanggal 18 Februari 2026, hari pertama bulan puasa bagi Anda yang merayakannya atau bagi yang melaksanakan, dan hari persiapan untuk yang puasa besok, kita akan melihat ada yang namanya Petro. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya ditemani oleh ternak-ternaknya. Wah, ini ternak, salah satunya ternak ini. Itu ternaknya ini, ya. Dan ada ternak yang gede namanya gajah. Wah, artinya gajah gak punya ijazah. Petro gak punya ijazah. Terbukti di persidangan Citizen Lawsuit Solo. Selesai. Itu jadwalnya sudah belum? 2.11 sudah dipanggil belum? Belum ya? Belum. Ya, belum ya. Gak Silakan punya ijazah. teman-teman Gak dari ada. YouTuber media tanyakan yang belum ditanyakan ya. Anggota DPRD. Ya. Kayak tulang bawang itu sudah ditetapkan sangka. Anggota DPRD siapa? Tulang bawang di kabupaten di Oh, Lampung iya, itu sudah ditetapkan sangka. Ya. Dugaan ijazah palsu. Nah, itu. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Ya kalau saya simpel aja, nggak usah jauh-jauh, pelawak saja namanya Komar, Komar, sahabat saya. sampai meninggal di penjara. Iya. Dia bukan dalam rangka menjadi pejabat, Iya. hanya memperebutkan jabatan rektor, Betul. memakai gelar doktor. Dia di penjara 2 tahun dan belum selesai dia meninggal. Artinya hukum itu hanya harus berlaku kepada semua orang. Hanya satu yang tidak boleh berlaku, pasal 44 KUHP kalau orangnya SGM. Ya. Sinting, gila, miring. Ya. Nah, Saya jadi tambahin jelas sedikit itu. ya. Ya. Almarhum Pak Nurul Komar. Ya, itu pernah menjadi sahabat saya di salah satu partai. Saya sudah 6 tahun tidak lagi di partai itu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang mengkaitkan itu waduh partai besar di belakangnya, dia pasti dipecat dari partai itu. Ini saya tunjukkan. Saya adalah lulusan terbaik di partai itu dulu. Demokrat. Iya, nggak perlu sebutkan partainya. Nggak usah. Tapi saya justru pamit untuk apa? Untuk sekolah. Alhamdulillah, Ya. saya inginnya saya menyusuri jejak kakak saya ini, Prof. Bagas ini. Nah, Ini hari ini juga satu yang luar biasa. Kembali lagi ke Demokrat. enggak ada. Dan dia selain Prof. Bagas, dia ada juga Prof. Amin Rais. Luar Prof. biasa, ini Amin guru Rais. saya. Saya pernah ngambil mata ini kuliahnya juga ada ketika di mahasiswa Serpong. saya ngerti mahasiswa Iya. saya di Kooperatif 4 Nggih, ya, tapi nggih. dia nggak mau tampil di TV begitu Iya, ya. iya. Dia mahasiswa saya di Kooperatif 4 hadir juga di sidang. Iya, kemarin saya lihat kuliahnya hari Minggu ini. Iya, kuliah CLS. Kuliah CLS, ya. Kuliah beneran, Mas. Iya. Karena di ruang kuliah Betul. UIN, Universitas Islam Wali Songo. Oh, iya, Iya. betul. Jadi, luar biasa, Pak Taufik. Jadi buat para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, Ya. ijazah itu proses pembuktiannya gampang.
sudah banyak mencontohkan siapa Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ya, Arsul Dia begitu disampaikan, diragukan dokternya dari Taiwan ditunjukkan, dan yang bagus dia tidak mempidanakan orang yang memfitnah. Kalau itu fitnahnya terbukti karena ijazahnya asli dan tidak meminta maaf tapi tidak mempidanakan. Ya. Jadi ini saya spill dikit ya, nanti kalau nggak kelihatan. Pak Amin, moga Pak Ya, Amin. sebelum Pak Amin sedikit aja, ini yang saya tunjukkan nanti mulai dari kausa prima, kenapa kita tertarik meneliti, karena waktu itu ada orang yang ngaku katanya IP-nya di bawah 2. Iya. IP di bawah 2 kok bisa lulus di bawah 5 tahun? IP di bawah 2 kok katanya KKN-nya 3 tahun udah KKN. Tapi diralat. Yang di Tipidum bilang KKN 83, dia sendiri bilang KKN-nya 85. Ya, Monggo Pak Amin. Jadi monggo Prof Amin, Dipersilakan Pak Amin di mungkin depan ada monitor. pesan-pesan pesan Prof khusus untuk sampaikan ke teman-teman. Jadi saya ingat Iya, ketika silakan saya Prof. datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Di sana saya mengatakan kalau Jokowi itu kesatria, maka masalahnya 6 menit selesai. Weh, ya. Dia tinggal datang membawa ijazah SMA, katanya juga punya SD, SMP, SMA, Iya. kemudian S1 kehutanan kalau Nah, ada. ya. Jebolnya nggak berani sama sekali. Ya. Artinya dia itu memang bajigur. Oh iya, dokter Dokter Zul, ini nih kameranya diarahkan ke sini. Ya. Ini dokter idolanya ibu-ibu ini. Ya. Soalnya teman saya cewek pengen ketemu beliau. Ya. Waalaikumsalam. Izin dok. Ya. Saya datang ke sidang ini, saya sini hanya untuk memperkuat Mensupport. terima kasih bahwa Makasih dokter. saya sebut makhluk jadi-jadian ini sudah menjadi presiden ini memang harus dibuktikan sebetulnya dia siapa dan bekerja untuk siapa. Terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari sidang ini membuktikan itu. Insya Allah. Ya. Malu jadian-jadian dokter Zul, tapi minta dipanggil selaku Raja Jawa. Khas dari Padahal tidak. Ya, Pak. Raja Jawa asli itu ya Kanjeng Pangeran ini Raja Jawa. Ini ngaku-ngaku Raja Jawa tapi tengkorak. Nah, udah jelas. Pak Taufik, kira-kira kalau saksi ahli dilarang live lagi enggak? Ah, Ya kalau saya sih berharapnya begini, sebenarnya undang-undang itu tidak ada yang melarang, ya. Tapi di situ ada satu pasal menyebutkan siaran langsung diperbolehkan sepanjang diizinkan oleh ketua majelis. Nah itu kan repot itu kata-kata itu. Seharusnya konstitusi bukan seperti itu karena itu Kalau hari ini diizinkan nggak Pak? Ya saya tetap akan meminta untuk diizinkan karena pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 itu tidak diamandemen. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan maupun tulisan itu boleh dalam sidang yang terbuka loh ya, kecuali sidang asusila, sidang anak-anak itu memang tidak diperbolehkan ya. Lalu kira-kira apa ekspektasinya Pak untuk hari ini dari 3 ahli yang diajak? Ya, dua yang saya hanya ingin mengatakan kejujuran itu untuk menyampaikan kebenarannya cuma satu tempatnya pengadilan. Itu Ya. yang pertama. Yang kedua, orang yang paling terhormat itu orang yang berani berkata jujur di ruang sidang. Ya. Jadi kalau berdebatnya lewat stasiun televisi, saya punya ijazah SD, SMP, SMA saya tunjukkan itu tidak penting. Ya. Karena itu tidak punya nilai bukti. Yes. Yang memiliki nilai bukti itu apa yang saksi, apa yang ahli, dan apa yang orang berkepentingan sampaikan di depan sidang. Karena itu kekuatan pembuktiannya di situ. Ya. Kalau cuma ngomong, ini teman saya dulu di KKN dan sebagainya, tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi hadirnya Mas Roy Surya pakar telematika dan kemudian Respons Yanipar, dan yang paling penting keduanya ini saya posisikan sebagai peneliti karena apa? Muncul karya tulisnya Ya. berupa buku Jokowi White Paper. Jokowi White Paper dan
Gibran Ends Game seri 1. seri 1. Seri 1. Sebentar lagi Ya. muncul Gibran Black Chapter. Black Chapter. Wah, Tulisan bagian saya. yang bab yang paling gelap itu ya. Ya. Bab yang paling gelap ya. Belum ada yang bantah. Ya, Jadi- Dokter Rifa juga muncul nanti Gibran Black Brain. Ya. Ya itu bukunya mana bukunya? Ini nih. Bukunya. Nah, Dan ada yang lucu semalam. Saya nggak perlu sebutkan ya. Katanya ada lawyer juga heeh. yang kemudian bilang, saya dengan cepat sudah baca buku ini. Wah, terus Ya. 10 menit selesai. Oh. Ya, terus tebalnya 265 Wah, halaman. dari tebalnya aja udah salah. Salah. 268. Terus saya bilang, enggak 265. Masa dia bilang, oh ya maaf, yang halaman belum saya baca. Dari baca buku aja salah. Iya. Gimana gitu? Kalau Ya. ada orang belum baca buku udah mau nilai buku itu gimana? Ya, Ya. itu kalau menurut saya itu namanya advokat senior. Ya, apa? Singkatan dari advokat senang nipu orang. Kalau advokat profesional kayak kami ini keberatan disebut senior, tapi Iya, advokat iya. profesional. Iya. Kalau itu advokatnya masih muda juga namanya advokat junior, Apa yang gitu? itu juga nipu orang. Ya, sama juga ya. Ya, sama juga baca buku itu kalau pengen cepat tidak bisa 10 menit satu baca cover depan, cover belakang, daftar isi, kemudian dibaca chapternya, ya, kemudian dibaca chapternya. Cara baca buku yang cepat itu cover depan, cover belakang, kemudian kata pengantar, daftar pustaka, berapa chapter, baru orang tahu ini halamannya berapa. Kalau mengatakan 10 menit sudah tahu isinya, itu sama dengan Sylvester Matutina. Nih. Dia ketika berdebat dengan Rocky Gerung, Nih gambarnya ada Sylvester. Ya. Nah, Saya sudah- lengkap ini semua. saya sudah baca buku Alek Tolstoy, ditanya halaman 10 apa enggak tahu. Ya. Nih Sylvester. Dan sekarang Mentok, bro. dan kita patut bersyukur dan mungkin memberi gelar kepada Jaksa Agung. Malah happy. Nah, kenapa? Karena ternyata Sylvester ini memiliki sepatu paling mahal. Jadi pelari maraton dunia kalah dengan sepatunya Sylvester. Weh. Sepatunya kan cepat lari sampai nggak ketemu. Ya, ya. Ya. Oh iya ya. Iya. Jadi tolong Jaksa Agung dicek itu jaksa intelnya itu, jam intelnya itu sepatunya merek apa. Ya. Pengen beli ya? Oh, saya. Supaya bisa lari dari kenyataan. Dan Iya. nah, Ya. dan buku ini kenapa ditulis? Ya, saya juga akan nulis Gibran Black Chapter. Karena sebenarnya kalau Gibran itu lebih jahat lagi. Iya. Jadi kalau ayahnya itu hanya memalsukan atau ayahnya hanya menggunakan ijazah yang 99,9% palsu. Ya. Kalau dia riwayat pendidikannya yang palsu. Bahkan salah seorang jurnalis, saya nggak tahu namanya siapa itu, wartawan itu ya. Itu nulis riwayat pendidikannya ini. Yang benar. Ya, yang nggak benar. Yang nggak benar. Dia loncat-loncat. Iya. Ya. Terus dia mendapatkan surat keterangan yang tiba-tiba muncul dari langit. Iya, jadi dia tiba-tiba muncul padahal ini salah. Ya. Nggak pernah ada sejarahnya tiba-tiba muncul surat keterangan. Terus surat keterangan ini untuk Wapres hanya dilegalisasi oleh kepala TU. Betul. Nggak ada tanggalnya juga legalisasinya ini. Ya. Jadi ngaco banget. Surat keterangannya ini janggal karena saya juga ikut meneliti kejanggalannya apa. Dia menyelesaikan pendidikannya 2006 itu dari UTS Insert. Ya. Tetapi di riwayat hidupnya dia mengatakan menyelesaikan SMA itu 2004-2007. Nih buktinya. Jadi ini harus statementnya. ditangkap ini. Orang Iya. yang buat ini ditangkap ini. Karena Palsu. ini akta otentik. Akta otentik itu sebuah akta surat yang diterbitkan oleh pejabat. Nih, ini penjelasannya Pak Taufik. Nah, Ini. itu. Jadi dia memalsukan itu. di Iya, sini. ini harus ditangkap ini. Ya. Nah, sekarang kita tanya Prof. Amin. Nah, ini kan silakan, sebenarnya Prof. potensi memakzulkan kan sangat mudah sekali, Prof. Gimana Prof? Dimakzulkan harusnya. Ya, harusnya. Jadi saya kira ini Jokowi siang malam pagi sore itu sedang hampir putus asa Weh. Ya. karena omongan dia berkali-kali kita pertahankan supaya 2029 lagi nanti duet Prabowo Gibran. sama Gibran.
Saya kira orang yang seperti itu memang sudah owah gitu. Iya. Owah. Jadi ya sudah tidak jernih lagi pikirannya. Deklarasi. Nah, ya. Megalomania. Jadi menurut saya memang sudah tidak ada chance lagi. Ya. Karena tidak mungkin partai-partai yang sekarang mendukung koalisi itu Ya. kemudian ngomong tentang Gibran. Tidak ada satupun yang menyebutkan. Ya. Bahkan seperti PAN, seperti PKB, Ya, Golkar. yang lain, Hanya Prabowo saja. Prabowo, kemudian kalau bisa wapresnya dari mereka gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. ini sudah selesai. Iya, 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 Nah, sudah. sekarang bagaimana caranya Endgame. teman-teman dekatnya Jokowi itu membesarkan hatinya supaya dia tidak bunuh diri. Wah. Tidak bundir. Orang yang putus asa itu kalau orang beriman Ya. ya istighfar, Istighfar. Mengakui, menyesal. Ya. tapi saya kira loh dia terlalu banyak dukun. Dukun. Nah, sehingga kira-kira loh harus dipelihara, jangan sampai nanti tiba-tiba sampai gantung dan lain-lain. Iya, iya. Ngeri. Kira-kira berani harakiri nggak? Ngeri. Harakiri. Nah, itu orang Jepang. Ya. Orang Jepang. Beraninya arah kanan. Kalau orang Indonesia bersalah itu menyanyikan lagu maju tak gentar, mari kita bayar. Nah, itu. Yang bayar. Ada lagi pertanyaan? Semangat Pak. Semangat Bu Wuri. Ya. Oke, kita dengarkan ya. Kita dengarkan. Bukan ya? Bukan 211. Hari ini persidangan luar biasa, yang hadir juga orang-orang luar biasa. Ada Kanjeng Pangeran Daryo Bagas, ada Prof. Amin Rais, ada beberapa mahasiswa dari perguruan tinggi di Indonesia juga hadir. Tadi saya lihat ada ada Dokter Zulkifli ya. Nah ini Bunda Santi, Anda kan file-nya beliau. Dia bilang kalau Pak Zulkifli datang saya diberitahu, tapi telat. Ternyata beliau barusan nongol itu. Kalau dari kemarin memberitahu pasti saya suruh hadir di sini itu, ya. Oh ya, saya mendapat pesanan dari Bang Rismon Sianipar. Dia mengatakan kalau siapa namanya Pak Maharindra itu, Maharindra. ya koordinator KKN Ketuyan yang diklaim oleh teman-temannya Pak Jokowi, ya. Di mana di situ ada Pak Jack. Ya. Saya diminta untuk menghubungi kesediaannya untuk hadir. Ya. Nanti insya Allah kalau mau hadir, segala transportasi kami yang menanggung begitu ya. Jadi biaya menghadirkan beliau kami yang menanggung. Tetapi sebenarnya akan kami tawarkan karena memungkinkan sidang itu secara online. Jadi mungkin Pak Maharindra dengan keterbatasan usianya, mungkin beliau memberikan keterangannya cukup di tempat tinggalnya di Kalimantan gitu. Bisa itu ya. Jadi segala hal yang memungkinkan dan tidak bertentangan dengan hukum, yang tidak unlawful, kami akan tempuh untuk membuktikan ini. Ngaten ya Pak Amin ya? Ya. Sama seperti hari ini. Jadi hari ini Dr. Taufik juga bilang, Mas Roy silakan datang ke Solo, saya yang tanggung jawab. Artinya saya yang tanggung, beliau yang jawab. Mempertanyakan satu. Apa itu? Apakah ini relevan sekali antara Ya, ya. Profesor Sumitro Ya. ya dengan anaknya gitu. Maksud Ya. saya Oh, sudah tadi dibahas si siapa itu? dijadikan Ahmad saksi fakta, Sumitro Ya. dan Aida Green. dijadikan saksi fakta. Gini, Mbak Aida Astika Putri atau sekarang namanya Aida Greenberry itu sehari-hari ada di Australia. Iya. Ya, jadi mungkin lokasi, jarak dan waktu, dan beliau itu kita sangat menghormati privasi. Beliau sudah jawab. Ya, Mbak tidak Aida mau. Greenberry nggak mau terlibat Ya, lebih dalam. betul. Tolong hormati privasi Ya. kami. Tolong hormati ayah saya. Ya. Ayah saya tahu apa yang dilakukan. Ayah saya tahu bagaimana cara menandatangani. Ayah saya tahu cara menuliskan nama yang benar. Ya. Nama penulis yang benar menurut Mbak Aida Greenberry adalah Ahmad Sumitro. tidak pakai Pakai U. U. Ya. Tidak pakai OE. Ya. Dan itu sudah jelas. Nanti juga akan saya sampaikan di persidangan ada slide-nya bahwa yang namanya skripsi. Nah, kayak gini.
skripsi yang katanya skripsinya Jokowi. Itu kan ditandatangani oleh Prof. Ahmad Sumitro di sini. Satu. Ini sudah profesor. Ya. Padahal ini kalau kita lihat Tahun 85. masih tahun 85. Yang benar yang skripsi asli ini. Ya. Ini dalam satu buku loh ya. Iya, iya, iya. Dalam satu buku ini masih tertulis Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Sumitro. Itu betul. Betul. Karena Prof. Ahmad Sumitro baru mengucapkan pidato guru besar pada tanggal 22 Maret tahun 1986, Prof. 86, ya 1 tahun. Iya, jadi bukan tahun 85. 85 itu masih doktor. Kok bisa di sini profesor? Satu buku yang sama. Nah, kata salah seorang termul semalam, ini nulisnya sudah lama. Dia berarti nggak pernah nulis skripsi itu si Andi Aswani. Iya, iya, iya. Orang nulis prakata itu terakhir kalau di skripsi. Jadi habis Iya, data, iya, iya, betul, betul. tabulasi, Iya, yang riset, baru. terus yang awal tuh mungkin ya bab 1, bab 2, bab 3 hipotesis Iya, iya, oke. iya. Kesimpulan bab 4 tuh terakhir. Bab 5 baru setelah itu ucapan terima kasih, daftar isi. Iya. Jadi kalau kertasnya lama, nggak mungkin. Kertasnya pasti juga harus agak baru kayak gini. Mas Roy itu memang tidak ada tanggal ya? Nggak ada tanggal. Masya Allah. Masa ada? Kalau kita bikin skripsi Harus ada. maunya perfect. Dan satu lagi, Maunya perfect. ini tidak ada lembar yang kita cari yaitu lembar pengujian. Pengujian, ya. Skripsi kok nggak ada lembar pengujiannya? Berarti nggak pernah diuji, Ya. nggak pernah lulus ini. Harus ada tanda tangan dekan, Ya. penguji 1, penguji Ya. 2. Yang sering kita bahas Ya. bahwa kalau kita bisa lihat antara yang dijelaskan sama Ibu Aida, Ya, itu tanda tangan atau pola tanda tangannya itu nampak sekali Beda. Beda. Ya. Goresannya itu Ya. antara keyakinan dan keraguan-raguan. ya. Saya bukan ahli tanda tangan. Iya. Saya tidak akan menyampaikan sesuatu yang di luar Ilmunya. ilmu saya. Silahkan ajukan pada ahli tanda tangan. Tapi yang jelas, saya juga pernah belajar sedikit, ya. Tapi saya nggak berani menyampaikan itu. Percaya saja kata Mbak Aida Greenberry, bahwa beliau sendiri meragukan tanda tangan ayahnya. Siapa Ya. lagi? Masa orang lain mengiyakan tanda tangan orang lain, gitu loh. Udah anaknya sendiri aja udah tahu. Mbak Aida itu jelas betul. Saya tahu pasti apa yang dikerjakan ayah saya. Kita hormati dan saya hormat betul kepada ayah saya. Itu kata-katanya Mbak Aida Greenberry di tweet. Itu ya. Jelas betul. Oke. Belum mulai ya? Pak, ada senjata rahasia yang ingin Bapak sampaikan di sidang ini enggak? Khusus Enggak. untuk sidang ini. Nggak ada senjata rahasia. Kita kan ahli bukan pasukan. Bukan agen rahasia. Nggak ada. Atau kasih 1-2 yang spesial gitu, Pak. Yang jelas Atau yang baru, yang terbaru. yang jelas kita Jangan tuyul terus, Pak. bukan, saya ingin menjelaskan tentang tembok ratapan. Oh, Wah. Jadi sekarang kalau di Google ditarik ketemunya di Jalan Kutai Utara Sumber. Nah, tembok ratapan itu adalah tembok yang ada di sana itu di Palestina. Itu di Yerusalem. itu ada sutradaranya. Sutradaranya pakai topi seperti Betul. ya Sahabatnya Dr. ya, Taufik sutradaranya. sahabat saya. Sutradaranya itu dulu ini sutradaranya Ya. Bambang Saptoni itu dulu mau pernah kesulitan uang, Nah. rumahnya masuk bank mau dilelang, saya yang beli, saya yang bantu dia bebasin. Wih. Saya beli itu tanahnya. Saya beli tanahnya Bambang Saptono ini. Sekarang Mesuge. Ya. Oh. Sekarang Mesuge. Ya, sekarang belum sugih, orang kerjanya di depan pintu kok. Kalau orang kaya itu di dalam pintu jadi tuan rumah. Orang kaya itu di dalam pintu di rumah, bukan di depan pintu luar. Katanya kalau yang bisa nangis-nangis 200.000. Oh. Kalau yang cuma masuk doang 100.000. Nah, ini Nah, coba ini. kita dengar nih. Jangan lupa loh. Oh ini kita.